sehat. Jangan lupa sarapan dulu. Bangun pagi tetap semangat, kala terbayang senyum manismu. Halo, selamat pagi dan salam SFD. Ibu ucapkan kepada anak-anak ibu kelas 11 IPS. Ibu berharap kalian sekarang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Ibu MS di mata pelajaran geografi pertemuan yang kelima. Hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu materi mengenai flora dan fauna. Di pertemuan yang kelima ini kita akan mempelajari materi mengenai pengertian bioma dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di dunia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan penuh semangat dan bersukacita mampu memahami pengertian bioma dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma. Selain itu, kalian juga diharapkan dengan penuh rasa cinta kasih mampu menghargai setiap persebaran flora dan fauna yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian. Bioma merupakan komunitas biotik. Biotik ini biasanya yang hidup, yang terdiri dari hewan dan tumbuhan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya yang terdapat di wilayah yang sangat luas. Interaksi antara hewan dan tumbuhan ini merupakan unsur saling ketergantungan antara hewan dan tumbuhan. Jadi, di suatu bioma akan terdapat berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan yang tersebar di wilayah itu. Bioma tersebar di seluruh penjuru dunia dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya bioma hutan hujan tropis yang terdapat di Indonesia. Misalnya juga bioma padang pasir dan banyak lagi jenis bioma yang lainnya. Nah, jenis-jenis bioma akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Terdapat 6 karakteristik atau ciri-ciri dari bioma. Yang pertama, pada setiap bioma ada suatu komunitas klimaks. Komunitas di sini artinya adalah kumpulan hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda yang mampu menyesuaikan diri untuk hidup di bioma tersebut. Artinya mulai dari dulu sampai sekarang akan terdapat hewan dan tumbuhan yang sama yang akan tinggal di bioma tersebut. Karakteristik yang kedua adalah ada suatu bentuk vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Vegetasi utama itu adalah misalnya tumbuhan yang dominan, tumbuhan yang utama yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya di gambar ini. Jadi ini bioma hutan hujan tropis. Yang akan selalu ada di situ adalah atau yang mendominasi adalah pohon-pohon yang besar. Jadi ciri dari hutan hujan tropis itu adalah salah satunya adalah memiliki karakteristik pohon-pohonnya besar dibandingkan dengan bioma yang lain. Jadi ini vegetasi utamanya. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang di bawahnya, vegetasi utamanya adalah rumput. Nah, misalnya ini bioma padang rumput. Jadi di setiap bioma itu ada vegetasi yang mendominasi. Karakteristik yang ketiga, komunitas ini stabil sepanjang masa, kecuali ada kejadian tiba-tiba yang mengganggu kestabilan komunitas. Jadi bioma ini akan stabil sepanjang masa, akan tetap stabil kecuali ada gangguan, misalnya terjadi perusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Misalnya juga terjadi bencana alam sehingga terjadilah ketidakstabilan bioma atau komunitas yang terdapat di wilayah tersebut. Karakteristik yang keempat adalah bioma terbentuk karena interaksi antar unsur-unsur lingkungan. Interaksi antar unsur-unsur lingkungan ini misalnya unsur tanah, udara, air itu akan menjadi satu sehingga akan mendukung peri kehidupan yang terdapat di bioma tersebut. Karakteristik bioma yang kelima adalah setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Ini sudah pasti karena setiap bioma itu memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga tumbuhan dan hewan yang terdapat di bioma itu juga berbeda-beda. Jadi tidak semua bioma memiliki tumbuhan dan hewan yang sama. Karakteristik yang keenam adalah bioma biasanya memiliki wilayah yang luas, sudah pasti. Jadi bioma itu dia terdapat di wilayah yang sangat luas.
Misalnya yang digambar pertama ini adalah padang pasir. Padang pasir pastinya itu wilayahnya sangat luas. Dan contoh bioma yang terdapat di situ apa? Misalnya hewannya unta, tumbuhannya adalah tumbuhan kaktus. Dan yang digambar kedua ini yang di bawah itu adalah bioma hutan hujan tropis. Jadi bioma hutan hujan tropis ini tersebar sangat luas. Kalau di Indonesia itu misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jadi di wilayah yang sangat luas itulah terdapat berbagai jenis pohon dan berbagai jenis hewan yang terdapat di situ. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran bioma di seluruh dunia. Yang pertama adalah iklim. Iklim memiliki 5 unsur. Unsur yang pertama adalah suhu. Nah, suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu wilayah. Nah, hewan dan tumbuhan akan menyesuaikan suhu di mana dia berada. Hewan yang terdapat di suhu yang dingin akan memiliki bulu yang lebih tebal dibandingkan dengan hewan yang berada di suhu yang panas. Unsur iklim yang kedua adalah kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini adalah banyaknya kandungan uap air yang terdapat di udara. Semakin lembab, semakin banyak kandungan uap airnya. Nah, kelembapan udara berpengaruh pada proses transpirasi tumbuhan. Dan biasanya hewan-hewan menyukai kelembapan udara yang tinggi. Unsur iklim yang ketiga adalah angin. Nah, bagaimana sebenarnya angin bisa mempengaruhi persebaran bioma? Untuk tumbuhan, angin bisa membantu proses penyerbukan atau kawinnya tumbuhan antara kepala putik dan benang sari. Untuk hewan, angin bisa membantu proses migrasi burung. Misalnya terjadi pergantian musim, maka burung akan berpindah tempat. Jadi bisa dibantu dengan adanya angin. Unsur iklim yang keempat adalah curah hujan. Jika curah hujan di suatu wilayah itu tinggi, biasanya lebih banyak terdapat hewan dan tumbuhan yang terdapat di situ. Misalnya, hutan hujan tropis. Sebaliknya, jika curah hujannya rendah, biasanya sedikit juga terdapat hewan dan tumbuhan di wilayah itu. Misalnya, padang pasir. Unsur iklim yang kelima adalah cahaya matahari. Nah, cahaya matahari bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, yaitu proses pembuatan zat hijau daun atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, pengaruhnya untuk hewan adalah hewan akan lebih mudah mendapatkan makanan pada tanaman yang subur. Faktor persebaran flora dan fauna yang kedua adalah fisiografi. Fisiografi merupakan faktor kemiringan lereng dan ketinggian suatu tempat. Nah, flora dan fauna yang terdapat di dataran rendah pasti berbeda dengan flora dan fauna yang terdapat di dataran tinggi. Misalnya, teh hanya terdapat di dataran tinggi yang sejuk. Sementara pohon kelapa hanya terdapat di daerah dataran rendah, misalnya di tepi pantai. Artinya adalah setiap ketinggian tempat memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda-beda. Faktor yang ketiga adalah edafik. Edafik merupakan faktor tanah sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Faktor edafik untuk tumbuhan adalah tanah yang subur akan berdampak baik bagi pertumbuhan tanaman. Dan untuk hewan, hewan akan lebih mudah untuk mendapatkan makanan jika tumbuhan atau tanamannya tumbuh subur. Nah, faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah biotik. Biotik merupakan faktor terbesar dalam persebaran hewan dan tumbuhan. Di sini nanti kita akan melihat rantai makanan. Jadi, tumbuhan merupakan faktor utama dalam penentuan makanan bagi hewan. Nah, sekarang mari kita simak piramida rantai makanan berikut ini. Nah, mari kita lihat piramida rantai makanan dan proses rantai makanan berikut ini. Nah, di gambar yang pertama ini, piramida rantai makanan, kamu bisa melihat yang paling bawah yaitu produsen ini terdapat tumbuh-tumbuhan. Jadi, tumbuhan ini merupakan produsen utama bagi hewan pemakan tumbuhan yaitu herbivora. Misalnya seperti tikus, belalang, ulat. Nah, jadi dan hewan yang lain yang memakan tumbuhan. Jadi, tikus, belalang, ulat ini merupakan konsumen pertama
yang akan memakan si rumput. Kemudian di tingkatan yang selanjutnya itu ada konsumen 2, yaitu katak dan ayam yang akan memakan konsumen yang pertama. Dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah konsumen 3 atau puncak, yaitu hewan-hewan karnivora yang akan memakan hewan-hewan herbivora atau hewan konsumen kedua. Jadi piramida ini berurutan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, sama halnya juga dengan rantai makanan, di mana di sini ada rumput, di mana pertumbuhan rumput itu dibantu oleh matahari dan air, dan ini merupakan produsen yaitu sumber makanan dari si belalang, yaitu konsumen primer. Jadi belalang akan memakan si rumput. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak. Katak ini disebut juga konsumen sekunder atau konsumen yang kedua. Selanjutnya ular. Ular merupakan konsumen tersir, di mana si ular akan memakan si katak. Dan selanjutnya itu konsumen final. Nah, biasanya ini hewan-hewan yang memakan daging atau pemakan karnivora, sama juga kayak ular tadi pemakan karnivora. Nah, jadi ini konsumen final ini adalah si elang. Elang akan memakan si ular. Dan proses rantai makanan yang terakhir itu ketika elang mati, dia akan dimakan atau diuraikan oleh decomposer atau jamur. Nah, jadi rantai makanan ini merupakan proses yang akan selalu terjadi di lingkungan hewan dan tumbuhan atau di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi ini merupakan faktor biotik yang sangat penting karena ini merupakan faktor yang menjadi keseimbangan lingkungan hidup, terutama bagi kehidupan hewan dan tumbuhan. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian sudah lebih mengetahui faktor-faktor persebaran hewan dan tumbuhan yang terdapat di sekitar tempat tinggal kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatannya supaya kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam SFD.